Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NPM 140-2018-079. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan lab activity 10, yaitu ada lab activity 10.4.3 dan lab 10.6.7. Yang pertama di sini masuk ke lab activity 10.4.3, yaitu using Wireshark to examine TCP and UDP captures. Di sini part 1, identify TCP header field and operating using a Wireshark FTP session capture. Di part ini kita menggunakan Wireshark untuk mengcapture FTP session dan juga memeriksa header dari TCP. Step 1, start a Wireshark capture. Kita buka terminal dulu, lalu ketikkan Wireshark. Nah, setelah itu kita pilih interface yang ini. Kemudian kita masukin name-nya anonymous. Passwordnya kita enter aja. Selanjutnya masuk ke step 2, download a readme file. Locate it and download a readme file by entering ls command to list the file. Kita ketikkan ls. Nah, karena ini memakan waktu lama sekali, kita berhentiin aja, lalu ntar kita masuk ke FTP ininya menggunakan mode pasif dengan menambahkan /p. Kita masukin anonymous. Passwordnya enter. Nah, kemudian kita ls. Nah, di sini ada file readme-nya. Sesudah itu kita ketik perintah get readme untuk mendownload file tersebut. Nah, ini komplit berhasil. Sesudah transfer complete, enter quiet untuk exit pada FTP. Kita ketikkan quiet. Kemudian stop Wireshark capture. Kita hentikan Wireshark capture-nya. Lalu masuk ke step 4, view a Wireshark main window. Wireshark mengcapture banyak paket selama sesi FTP ke ini ftp.cdc.gov. Untuk membatasi jumlah data untuk menganalisis, terapkan filter. Ini kita ketikkan ini di kolom ini untuk memfilter data. Nah, ini yang ini bisa dilihat sama. Selanjutnya analyze the TCP file. Yang bagian ini 11, 12, 13 nih, yang pusing-pusing. Di sini TCP secara rutin digunakan selama sesi untuk mengontrol pengiriman datagram, memverifikasi kedatangan datagram, dan mengelola ukuran jendela. Untuk setiap pertukaran data antara klien FTP dan server, sesi TCP baru dimulai pada akhir transfer data. Sesi TCP ditutup ketika sesi FTP selesai.
TCP melakukan shutdown dan terminasi secara teratur. Di Wireshark, info TCP terperinci tersedia di panel data paket di bagian tengah. Sorot datagram TCP pertama dari komputer host dan perluas bagian data TCP seperti yang ditunjukkan di bawah seperti ini. Kita klik bagian transmisi kontrol. Datagram TCP yang diperluas tampak mirip dengan panel data paket seperti yang ditunjukkan di bawah. Kayak gini, ada TCP short port number, ada destination. Ini ada pengertiannya, bisa dibaca sequence yang mana, sequence apa, ACK, SYN. Selanjutnya dari server ke VM ke CDC, hanya bit SYN is set to 1. Di sini kita menggunakan WhatsApp dari startup TCP SYN bit set 1. Isi informasi tentang header TCP, beberapa bidang atau field mungkin tidak berlaku untuk paket ini. Di sini ada keterangan dari source IP address-nya ini, destination ini, port number ini, destination port ini, sequence numbernya 0, terus acknowledge numbernya 0 juga, kemudian header length-nya 40 bytes dan window size itu 64.240. Tadi IP address-nya ini 192.168.1.19, destination IP address-nya ada 192.246.117.106, lalu source port number-nya ini 42544, destination port-nya 21, yang sequence sama window tadi udah disebutin. Kemudian di sini dalam capture filter WhatsApp kedua, CDC FTP server acknowledge the request dari VM. Perhatikan nilai bit SYN dan acknowledge bit. Sini nih, SYN sama acknowledge. Ini acknowledge-nya bernilai 1. Lalu di sini ada IP address-nya. Ini 192.246.117.106. Terus destination IP address-nya ada 192.168.1.19. Kemudian source port-nya ada 42544, destination-nya 21, sequence number-nya 0, dan di sini acknowledge number-nya 0. Kemudian header-nya ada 40 bytes. Oh, ini belum kepencet, maaf. Di sini tadi source port-nya 21, destination-nya 42544, kemudian sequence number-nya 0, dan acknowledge number-nya 1, kemudian header length-nya 40, dan window size-nya 14520. Selanjutnya pada tahap terakhir, negosiasi untuk membangun komunikasi VM mengirimkan pesan acknowledge ke server. Ini acknowledge yang diatur ke 1 dan nomor urut telah bertambah menjadi 1. Kita klik. Di sini fill follow information regard the acknowledge message.
source IP address-nya ada ini 192.168.1.19, destination IP address-nya 192.246.117.106. Kemudian ada source port number-nya di sini. Source port number-nya di sini 42544, kemudian destination port-nya 21. Di sini sequence number-nya 1 dan juga knowledge number-nya 1. How many other TCP datagram contain async bit? Sini 1. Kemudian setelah tahap sesi dibuat, FTP traffic dapat terjadi antara PC dan server FTP. Klien FTP dan server berkomunikasi satu sama lain, tidak menyadari bahwa TCP memiliki kontrol dan manajemen atas sesi tersebut. Ketika FTP mengirim respon 220 ke klien FTP, sesi TCP pada klien FTP mengirimkan acknowledge ke sesi TCP di server. Urutan terlihat dalam capture wizard. Kita gulir ke bawah. Nah, ini responsnya bernilai 220. Terus dia ngirim ini acknowledge. Ketika FTP setelah selesai, kalian FTP mengirim perintah exit quit. The FTP server acknowledge mengakui pemberhentian FTP dengan respon 221 goodbye. Yang di sini tadi goodbye 21 yang kita coba tadi. Kemudian pada saat sesi FTP mengumumkan pemberian sesi TCP klien FTP mengakui penerimaan data terminasi, kemudian mengirimkan terminasi sesi TCP-nya sendiri. Ketika pencetus acknowledge TCP server FTP menerima acknowledge duplikat, datagram ACK ini dikirim untuk mengakui pemberhentian dan TCP ditutup. Urutan ini terlihat diagram dari capture di bawah ini. Ini. Dengan menerapkan filter FTP, seluruh urutan traffic FTP dapat diperiksa di Wireshark. Perhatikan urutan kejadian selama sesi FTP ini. Nama pengguna anonymous digunakan untuk mengambil file readme. Setelah transfer file selesai, penggunaan mengakhiri sesi FTP. Ketikkan FTP di kolom filter. Kita ketikkan FTP. Nah, di sini ada aktivitas yang tadi kita udah jalanin. Jadi kita masuk sebagai anonymous, skin password. Terus kita juga tadi ngeliat list, kemudian membuka tadi ini aktivitas kita yang tadi. Ini ada readme yang tadi download readme terus berhasil, terus kita tadi quit, terus menyampaikan pesan 221 goodbye di sini. Jadi pada saat atau ketika ini itu dia mengcapture aktivitas yang sudah kita lalui tadi sebelumnya. Proses ini seperti kita menganalisis paket FTP menggunakan si Wireshark antara klien dengan si FTP server.
Kemudian masuk part 2, identify UDP header field and operating using a WireShark TVTP session capture. Di part 2 ini kita melihat WireShark capture a TVTP session and inspect the UDP header fields. Step pertama, start Mininet and FTP service. Di sini kita buka terminal yang ini aja. Kemudian kita ketikkan perintah ini. Nah, ini kemudian kita disuruh untuk memulai node H1 dan H2 di Mininet. Ini udah masuk ke Mininet. Kita ketikkan ini. Lalu di H1, di terminal H1 kita start DVTPD server using provider script. Ini kita ketikkan ini di H1. Kemudian ini kita udah mulai sesi FTPD-nya. Langkah kedua, create a file for a FTP transfer. Create a text di H1 terminal di dalam folder ini. Kita ketikkan ini. Kemudian kita verifikasi bahwa yang tadi itu udah dibuat dengan melihatnya menggunakan cat. Kita ketikkan ini. Nah, ini ada isinya benar. Lalu karena security measure di particular TVTP server, buat nama file bernama my underscore tvtp underscore data. Di sini kita touch, kita buat H2. Saya salah, touchnya di sini. Nah, kemudian masuk ke step 3, capture ATF session in WireShark di H1. Sebelumnya kita buka WireShark-nya. Kemudian pilih edit preference protocol, terus klik UID.
edit, preference, protokol, kita pilih UID, UDP maksudnya. Kemudian kita checklist yang validate checksum. Setelah itu oke. Start OSR capture on interface 1, ini kita start. Nah, setelah itu start TFTP session from H2. Kita ketikkan ini di H2. Kemudian stop OSR capture, kita stop. Setelah itu gunakan 3 TFTP package untuk mengisi tabel yang menjawab pertanyaan di sisa lab ini. Red request. Nah, ini sama ya. Yang ini, yang ketiga, yang keempat, sama kelima kalau di sini. Detail UDP atau informasi detail UDP tersedia di panel detail paket WSARC. Highlight datagram UDP pertama dari komputer host dan gerakan petunjuk mouse ke panel detail paket mungkin perlu untuk menyelesaikan paket dengan memperluas data UDP. Di sini, nah yang ini sama nih, UDP header, UDP data. Menggunakan capture WSARC dari datagram UDP pertama, isi form tentang header UDP. Nilai checksum adalah nilai heksadesimal berbasis 16, dilambangkan dengan kode 0x sebelumnya. Di sini source IP address-nya ada 10.0.0.12, kemudian destination address-nya ada 10.0.0.11. Kemudian source port-nya ada ini source port-nya ada 49529, destination port-nya ada 69, kemudian line-nya di sini ada 32, dan checksum-nya di sini good. Bagaimana UDP memverifikasi data integrity? Di sini checksum dikirim dalam data UDP, dan value dari si checksum data dihitung ulang setelah diterima. Kalau data si checksum yang dihitung kalau si checksum itu yang dihitung identik dengan checksum yang dikirim, maka data si UDP dianggap komplit. Eksamen atau periksa frame pertama yang dikembalikan dari server TFTPD isi informasi tentang header UDP. Masuk ke step keempat, clean up. Di langkah ini kita akan mematikan dan membersihkan mininet. Kita ke mininet, kemudian quiet, kemudian kita ketikkan sudo mnin c untuk membersihkan proses yang dimulai di mininet. Nah, ini clean up complete, udah dibersihin. Reflection question, this lab provide the opportunity to analyze TCP dan UDP protocol operation from capture FTP and TFTP
UDP session. How does TCP manage communication differently than UDP? Nah, bagaimana TCP mengelola komunikasi secara berbeda dari UDP? TCP mengelola komunikasi yang jauh beda sama si UDP karena kendala dari pengiriman memerlukan kontrol tambahan atas saluran komunikasinya. UDP memiliki lebih sedikit overhead dan juga kontrol, dan protokol lapisan atas harus menyediakan beberapa jenis control acknowledgement. Kedua, protokol bagaimanapun mengangkut data antara klien dan juga server yang menggunakan protokol lapisan aplikasi dan sesuai untuk protokol lapisan atas yang didukung masing-masing. Selanjutnya masuk ke lab 10.6.7 using Wireshark to examine HTTP and HTTPS traffic. Part 1, capture and view HTTP traffic. Nah, di bagian ini kita akan menggunakan TCP dump untuk mengcapture konten di traffic dari HTTP, dan kita juga akan menggunakan opsi perintah untuk menyimpan traffic ke file package capture PCIP. Terus node ini kemudian dapat dianalisis menggunakan aplikasi berbeda yang dapat membaca file dari PCIP, termasuk si Wireshark. Step 1, start a virtual machine and login. Di sini kita udah login, kemudian kita buka terminal. Lalu kita ketikkan IP address. Nah, ini ada IP address kita. Selanjutnya, list interface dan alamat IP yang ditampilkan dalam IP address output. Setelah itu, saat berada di terminal application, enter command ini sudo TCP dump. Kita ketikkan ini. Lalu abis itu kita masukin password dari analisis itu CyberOps. Nah, di sini ada opsi I, S, dan W. Di sini memungkinkan kita untuk menentukan interface, lalu yang S ini adalah perintah untuk menentukan panjang dari setiap paket. Yang W ini adalah perintah untuk digunakan untuk nulis, dan dari hasil yang perintah di TCP dump ke file. Selanjutnya kita open web browser dan ketikkan arahin ke sini. Kita buka. Ketikkan ini. Nah, di sini kemudian kita masukin username sama passwordnya admin. Di sini bisa dilihat website ini nggak secure. Ini tandanya bisa dilihat. Nah, ini kita udah berhasil login. Lalu kita close ini.
Kemudian kita Ctrl C untuk berhentiin. Ini diterima paketnya. Setelah itu step ketiga, lihat HTTP capture. TCP dump dieksekusi pada langkah sebelumnya mencetak output ke file bernama http://dump.vgip. File ini terletak di directory home untuk user analyst. Untuk ngeceknya kita ke file manager, terus ke analyst, lalu cari file ini, kemudian pilih Wireshark dan klik open. Minimize ke home. Ini udah dianalis, kemudian kita pilih ini. Kemudian kita scroll cari Wireshark. Kemudian open. Selanjutnya kita filter yang HTTP aja dengan mengetikkan HTTP. Nah ini. Setelah itu kita cari yang post. Nah yang ini post. Lalu kita ini buka yang ini. Nah di sini katanya what two pages of information are displayed. Di sini ada UID, password. Juga sebenarnya di sini ada button submit ya. Ini ada UID sama password yang sudah kita login tadi di web browser pada situs apa tadi ya? Situs Altoro Mutual. Setelah itu kita close Wireshark application. Selanjutnya ke part 2, capture and view HTTPS traffic. Nah, di sini kita akan menggunakan TCP dump dari baris perintah workstation Linux untuk mengcapture traffic HTTPS. Setelah memulai TCP dump, kita akan menghasilkan traffic HTTPS, sementara si TCP dump merwrite atau mencatat konten traffic, merecord konten traffic, network traffic. Catatan ini akan dianalisis menggunakan si Wireshark. Step pertama, start TCP dump within a terminal. Kita buka terminal, lalu kita ketikkan ini, perintah ini. Masukin passwordnya CyberOps. Perintah ini akan memulai TCP dump dan akan mengcapture atau merekam network traffic di INV0S3 interface di network pada interface dari Linux workstation. Jika kita dari MC yang berbeda, silakan modifikasi saat menggunakan perintah di atas. Selanjutnya kita buka web browser kembali, kemudian kita arahkan ke website netakat.com.
lalu kita login. Nah, ini kita udah berhasil login. Bisa dilihat juga ini websitenya https, menandakan website ini secure, nggak seperti tadi yang tanda key-nya di sini di strip merah silang. Selanjutnya kita close web browser di virtual machine. Kita close ini lagi. Kemudian kita ctrl-c di sini terminal. Nah, ada ini paket yang diterima. Kemudian kita lakukan seperti yang tadi. Step kedua, view HTTPS capture. Di sini kita buka file dari HTTPS dump PC IP. Ya, yang ini. Open Wireshark. Kemudian kita masukkan ini untuk filter. Nah, katanya di Different HTTP Message and Select Application Data yang ini kan, berarti kemudian yang selanjutnya what replace the HTTP section that was this previous capture file. Di sini di bagian TCP-nya itu sekarang ada bagian ini LSV1.3. Selanjutnya expand bagian dari secure socket layer. Transport layer security-nya kita buka. Nah, di sini ada ini sekarang. Ada object type, version, length. Nah, di bagian ini ada encryption application data. Klik ini udah what is application data in plain text or readable format. Di sini datanya terenkripsi, jadi nggak bisa dilihat menggunakan yang ini tadi, TLSV1.3. Lalu close all window and shut down a virtual machine. Reflection question, what are the advantages of using HTTPS instead of HTTP? Jadi ketika kita menggunakan HTTPS di sini, data kita yang login tadi itu dienkripsi, jadi datanya nggak bisa dilihat, yang menandakan ini akan lebih aman daripada menggunakan HTTP yang awal kita tadi itu masukin datanya UID sama passwordnya terlihat. Jadi menggunakan HTTPS di sini akan lebih aman karena datanya terenkripsi. Selanjutnya, all website are use HTTPS consider trustworthy. Apakah semua situs web menggunakan HTTPS dan dianggap dapat dipercaya? Enggak juga, dikarenakan situs web yang kayak bahaya gitu juga bisa menggunakan HTTPS. Jadi biar mereka kelihatan seperti situs web yang aman. Nah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.